Sunan Gunung Jati Bandung kelas 6A. Nah, di sini saya akan membuat analisis terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari salah satu program atau kebijakan pemerintah guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar manajemen. Transisi energi terbarukan di Indonesia. Upaya pemerintah pada bidang energi dan lingkungan hidup salah satunya yaitu dengan adanya program transisi energi terbarukan yang merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mendukung komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dalam rangka memahami peluang, tantangan, serta kekuatan dan kelemahan dari program ini, maka memerlukan uji yang komprehensif. Transisi energi terbarukan merupakan proses perubahan dari penggunaan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas menjadi sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Nah, tujuan utama transisi energi terbarukan yaitu untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi. Nah, selain itu, transisi energi juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini merupakan agenda nasional karena transisi energi yang sedang dilakukan oleh Indonesia ini menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau. Nah, dalam wawancara pada bulan Januari di tahun 2023 silam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwasannya pemerintah telah meningkatkan target komposisi energi yaitu energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi menjadi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Dalam mendukung percepatan transisi energi di dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik guna mendorong target penurunan emisi di Indonesia di tahun 2030. Sebagaimana program tentunya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nah, kekuatan dari program ini diantaranya yaitu yang pertama, berpotensi besar terhadap EBT atau energi baru dan terbarukan. Memiliki potensi yang besar, sumber yang besar. Indonesia punya potensi energi surya, angin, air, dan panas bumi, dan bioenergi yang melimpah. Nah, ini menjadi modal kuat untuk mengembangkan energi terbarukan. Yang kedua, yaitu adanya dukungan kebijakan nasional yang tadi telah disebutkan, Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan EBT, energi baru dan terbarukan. Yang ketiga yaitu menarik investasi, di mana energi hijau akan menjadi fokus investasi baru terutama dari lembaga keuangan internasional. Yang keempat, mengurangi ketergantungan energi fosil. Nah, diversifikasi sumber energi membantu meningkatkan keamanan energi nasional. Namun terdapat beberapa kelemahan juga di dalam program ini, diantaranya yaitu yang pertama, infrastruktur terbatas, di mana jaringan listrik dan teknologi menyimpan energi seperti baterai belum memadai di banyak daerah. Yang kedua yaitu biaya awal investasi yang tinggi. Pembangunan fasilitas EBT seperti PLTS berskala besar atau PLTB membutuhkan modal yang sangat besar di awal. Yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi asing. Teknologi panel surya, turbin angin, dan baterai mayoritas masih impor dari negara lain. Yang keempat, regulasi belum sinkron. Artinya terkadang kebijakan pusat dan daerah kurang harmonis atau maka akan menghambat realisasi dari proyek atau program tersebut. Adapun peluang yang dihasilkan dari program transisi energi terbarukan di Indonesia ini yaitu yang pertama, tren global ke dalam ekonomi yang hijau. Dunia mendorong penggunaan energi ramah lingkungan, membuka peluang ekspor dan kerjasama. Yang kedua ada akses pembiayaan hijau. Nah, maka akan ada peningkatan dukungan dana dari Bank Dunia, ADB maupun instrumen Green Bond. Yang ketiga, inovasi teknologi, yang mana perkembangan teknologi seperti
baterai, penyimpanan atau panel surya fleksibel semakin mempercepat adopsi. Yang keempat, kerjasama internasional. Negara Indonesia bisa memanfaatkan kolaborasi teknologi dan investasi dari negara-negara maju. Nah, selain peluang juga terdapat ancaman dari program ini, yaitu yang pertama ada harga bahan baku fakultatif. Yang pertama ada harga bahan baku fluktuatif, di mana kenaikan harga silikon atau logam tanah jarang bisa menghambat pembangunan proyek dari EBT ini. Yang kedua ada resistensi industri energi fosil. Industri minyak, gas, dan batu bara yang masih kuat bisa menjadi penghambat dari kebijakan transisi. Yang ketiga, stabilitas pasokan listrik. EBT ini seperti surya dan angin bersifat intermiten atau tidak stabil, sehingga butuh solusi teknis tambahan. Yang keempat, resiko bencana alam. Nah, program ini juga memberikan ancaman terhadap resiko bencana alam, di mana Indonesia rawan bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi yang bisa merusak fasilitas dari program EBT itu sendiri. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwasannya program transisi energi terbarukan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan teknologi asing, serta potensi resistensi dan sektor energi konvensional perlu diantisipasi melalui kebijakan yang lebih terintegrasi dan inovatif. Nah, dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang telah disebutkan tadi, dengan mengelola kelemahan dan ancaman secara efektif, transisi energi terbarukan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.